teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk tool efek berikutnya ya, yaitu envelope. Jadi teman-teman, untuk efek envelope ini merupakan efek perubahan bentuk dasar ya. Misalkan contoh saya menggunakan elips. Ini ya, elips. Saya kasih warna merah. Nah, envelope ini itu digunakan untuk merubah objek dasar, merubah bentuk objek dasar berdasarkan pergerakan dari titik node-nya ya, pergerakan dari titik node-nya. Jadi kalau saya pilih envelope, nanti muncul node-node pada objek tersebut. Ada satu ini ya, yang kecil-kecil ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 node. Nah, kalau salah satu node ini kita klik tahan, kita gerakkan, maka objek otomatis akan berubah. Contoh, misalkan saya arahkan ke sini ya, sini ya, saya arahkan ke node yang di sini, kemudian saya klik tahan, saya geser ke dalam, maka objek otomatis akan mengikuti pergerakan dari perubahan dari pergerakan node-nya yang ke dalam tadi. Begitupun yang ini, misalkan saya klik tahan, geret keluar ya. Begitupun yang ini, saya klik tahan, geret ke dalam ya. Begitupun yang ini, saya klik tahan, geret ke dalam, misalkan seperti ini. Atau saya klik tahan, geret ke atas, atau saya klik tahan, geret ke bawah, misalkan seperti ini. Nah, ini efek dari envelope. Dan seperti biasa, seperti pembahasan yang sebelumnya teman-teman ya, envelope juga bisa teman-teman pilih bentuk-bentuk defaultnya, bentuk-bentuk yang telah disediakan oleh CorelDRAW di bagian preset list. Ini dia ya, pilihannya. Ini ada circular, ada rectilinear, ada rectilinear slant, ada pinch, ada push down, ada push up ya. Kalau ini saya klik, misalkan saya pilih yang rectilinear slant, saya klik. Nah, dia membentuk efek seperti itu ya. Misalkan saya pilih push up, nah seperti ini. Nah, misalkan saya pilih lagi push down tadi ya, tadi push down, saya pilih lagi misalkan push up, misalkan seperti ini bentuknya ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan objek yang ingin teman-teman buat, misalkan push up, atau misalkan push down, atau misalkan pinch, atau misalkan yang lainnya. Silahkan menyesuaikan objek yang teman-teman inginkan menggunakan efek envelope tadi. Ini dia ya, efek dari envelope-nya. Nih, efek dari envelope-nya. Oke, untuk efek berikutnya yaitu extrude ya, extrude tool. Ini extrude tool itu digunakan untuk membuat atau menerapkan efek 3 dimensi pada objek. Contoh, misalkan saya buat sebuah teks lah sekarang ya, teks. Misalkan Sakom seperti ini, saya tebalkan supaya cukup terlihat efeknya. Saya besarkan, saya kasih warna merah umpama. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, extrude ini biasa digunakan untuk membuat efek 3D, efek 3 dimensi pada objek. Kalau ini saya klik ini ya. Pertama, seperti biasa, teman-teman bisa memilih di bagian preset list di sini. Ya, teman-teman bisa pilih di preset list, teman-teman klik, cari efek yang diinginkan. Misalkan nih efeknya kayak gini ya. Saya klik, maka nanti akan diterapkan nih di objeknya. Seperti ini bentuknya. Ya. Misalkan diganti jadi extrude bottom. Nah, seperti ini nih efeknya. Nah, ini ya. Misalkan extrude top, ke bawah dia ya. Terserah teman-teman mau memilih
bentuk extrude yang seperti apa. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat arah extrude efek sendiri, ya efek extrude sendiri, teman-teman bisa klik di sini, di clear dulu, dihapus dulu efek tadi bawaan, dihapus dulu ya. Kemudian teman-teman bisa arahkan saja ketika extrude ini sudah diklik, ya extrude ini sudah diklik, arahkan saja mouse-nya ke objeknya, diklik objeknya, kemudian arahkan entah ke bawah entah ke atas, terserah. Saya klik ke bawah seperti ini. Nah, misalkan saya arahkan ke bawah sini seperti ini, saya lepas, maka dia akan muncul efek extrude-nya. Nah, ini bisa teman-teman atur, misalkan panjang extrude-nya bisa teman-teman atur, ya. Posisi extrude-nya masih bisa teman-teman atur lagi. Nah, untuk mengatur modifikasi warna dari efek extrude-nya itu teman-teman bisa mampirlah ya, bisa mampir ke menu di atas ini, ada extension color ini. Ya, ini dia. Teman-teman perhatikan ada extension color di sini. Nah, teman-teman misalkan atur di sini atau di sinilah. Saya biasanya menggunakan color shadingnya sekalian. Saya pakai ini. Klik. Nah, nanti dia ada efek efek pewarnaan pada extrude-nya, ya. Efek pewarnaan pada extrude-nya, sehingga kita bisa membuat efek-efek extrude yang menarik lah berdasarkan dari segi warnanya. Itu untuk efek extrude. Silahkan teman-teman bereksplorasi, silahkan teman-teman bereksperimen menggunakan teknik extrude untuk membuat efek 3 dimensi pada objek. Oke, yang terakhir teman-teman, menu efek yang terakhir yang ada di tool effect ini yaitu transparansi, ya. Transparansi ini dia. Saya ambil sebuah objek misalkan seperti ini, saya klik tahan buat sebuah objek di sini. Saya buat objek lagi di bertumpuk gini ya, tumpuk seperti ini. Saya buat objek lagi di sini. Saya kasih warna yang variatif, warna yang berbeda, merah tanpa garis tepi ya. Kemudian saya pilih warna hijau tanpa garis tepi. Saya milih warna biru misalkan seperti ini. Nah, efek transparansi ini membuat efek transparan pada objeknya. Contoh, misalkan saya menggunakan transparansi tool, saya klik. Nah, seperti biasa, kalau teman-teman perhatikan di sini untuk di bagian listnya ini model-model efek transparansinya sama kayak model-model pewarnaan efeknya. Ada uniform, linear, radial, conical, square, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman bisa coba di sana. Misalkan saya pakai uniform. Uniform ini dia transparansi untuk seluruh objek. Ya, saya klik uniform, maka objek ini transparan keseluruhan. Seperti ini. Ya, transparan keseluruhan. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini dia nilai transparannya itu hanya 50% lah ya. Nah, ini kalau misalkan saya tambah, misalkan jadi 80% di sini, 80%, kemudian saya enter, maka tingkat transparannya menjadi 80%. Berarti dia lebih transparan lagi. Kalau dinaikkan lagi, berarti dia lebih transparan lagi. Begitupun nanti kalau misalkan saya klik yang ini, saya buat efek transparan, ya. Saya pakai uniform, sama transparan, ya. Itu untuk efek yang uniform. Ada juga teman-teman untuk transparansi ini efeknya dia menggunakan linear. Kalau linear dia transparansi satu arah, entah itu horizontal, diagonal, atau vertikal. Kalau saya klik,
Nah, dia transparannya dari kiri ke kanan, ya. Ini teman-teman perhatikan, ini bisa kita atur titik transparannya. Misalkan ini saya arahkan mouse ke bagian yang hitam-hitam ini, ya. Saya klik tahan, geret ke samping sini. Nah, maka nilai transparansinya pun akan berkurang sesuai dengan titik transparansi yang kita ubah. Saya undo. Begitupun dengan nilai transparansinya bisa kita sesuaikan, bisa kita lebih kurangi lagi, ya, ke arah sebelah kiri, atau kita tambahkan lagi titik transparannya, boleh ke sebelah kanan. Ekstensi transparansi di CorelDRAW itu cuman berpatokan pada dua warna, yaitu putih dan hitam, ya, putih dan hitam. Jadi kalau putih itu teman-teman, dia lebih cenderung pada warna yang solid, pada warna yang utuh tanpa transparansi. Kalau dia hitam berarti lebih cenderung ke warna transparan, ya, warna transparan atau warna yang hilang. Jadi kalau misalkan dia hitam berarti warnanya hilang, efek dari gambarnya berarti lebih transparan. Tapi kalau putih berarti efek objeknya lebih solid, ya, lebih solid. Itu bisa kita atur. Nah, seperti ini. Itu untuk model linear. Begitupun dengan model yang lainnya teman-teman. Ada transparansi itu modelnya yang radial seperti ini, ya. Transparannya dia bisa kita atur sama seperti kita mengatur pewarnaan, ya. Pada sesi sebelumnya atau pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara memodifikasi warna, dan untuk transparansi pun sama, modifikasinya dengan modifikasi warna bisa kita atur-atur, ya. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Nah, itu untuk transparansi. Semoga bermanfaat dan silahkan diterapkan dan silahkan dipraktekkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.